Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sama-sama kita hormati, kita sayangi sahibatal majlis, keluarga besar dari Majelis Ta'lim Nurun Nizam dan Majelis Ta'lim Sahabat Zahra. Kita doakan semoga Teh Nur Karyati beserta segenap keluarga, suami, anak, mantu, cucu selalu berada dalam limpahan rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, kabulkan hajatnya, dijaga Allah Subhanahu wa taala, disayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diberkahi kehidupan dunia dan akhiratnya. Segenap hubabah, segenap syarifah, segenap pimpinan-pimpinan pondok pesantren, pimpinan-pimpinan majelis ta'lim, para ustadzah yang mudah-mudahan semuanya dirahmati, disayangi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya selalu berada dalam jalan keberkahan. Semoga semuanya senantiasa dijaga Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tentu saja semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, yang semoga semuanya dirahmati Allah, disayangi Allah, didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, serta semoga semuanya disyafaati dan disayangi oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Allah begitu dekat. Tema kita pada hari ini, Allah Subhanahu wa taala punya banyak sifat. Di dalam Asmaul Husna, di antara sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala, Allah sebutkan dalam Asmaul Husna 99. Ala inna lillahil asmaul husna fad'uhu biha. Ketahuilah sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki Asmaul Husna 99. Fad'uhu biha, kalian berdoalah, panggillah Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama tersebut. Nama itu yang ismud dzat hanya satu. Yang nama zatnya Allah Subhanahu wa taala hanya satu, yaitu Allah. Sisanya dari mulai Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min ila akhir sampai kepada As-Sabur, semuanya adalah merupakan asma'us sifat, nama-nama sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Kayak saya misalnya, ada nama saya Halimah, ada mungkin nama sifat. Nama sifatnya itu bisa bergantung, kayak profesi ustazah misalnya gitu. Atau misalnya ada nama saya yang karena bergantung sama bangsa, sama marga, Al-Aidarus misalnya, Al-Aidarusiyah, seperti itu. Teman-teman saya sekalian, itu namanya nama yang bukan nama zat. Nama zat saya hanya Halimah.
Meskipun Halimah itu sendiri juga bisa diartikan sebagai nama sifat yang mudah-mudahan sesuai dengan diri saya gitu. Namanya Halimah, artinya bijaksana. Gak tahu tuh saya, udah bijaksana apa masih baru bijak sini. Sehingga sekalian, nah Allah Subhanahu wa taala punya nama zatnya Allah, yaitu Allah. Allah juga Subhanahu wa taala punya nama sifat Asmaul Husna. Di antara nama-nama tersebut ada nama-nama yang kontradiksi, nama-nama yang berlawanan. Misalnya, Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang, tapi Allah juga Maha Menghukum. Allah juga Maha Keras dalam menghukum. Allah Maha Rahman, tapi juga Allah Maha Muntaqim, Maha Jabbar. Allah Maha Latif, Maha Lembut, tapi Allah juga Maha Kuat, Maha Keras. Al-Qahhar, Maha Memaksa. Allah juga Maha Ghafur, Maha mengampuni, tapi Al-Muntaqim. Allah juga Maha membalas kebaikan hambanya. Ada yang diampuni, ada yang dihukum. Itu kan berlawanan. Berlawanan tentu saja. Menghukum juga, kadang-kadang juga memaafkan. Allah punya sifat-sifat yang berlawanan dalam zat Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah punya sifat Al-Qarib, zat yang maha dekat. Tapi Allah enggak punya sifat Al-Ba'id, zat yang maha jauh. Enggak. Artinya Allah selalu dekat. Kepada yang taat Allah dekat. Kepada yang maksiat Allah pun tetap dekat. Kepada yang sehat Allah dekat. Kepada yang sakit Allah pun dekat. Kepada yang dekat, kepada yang mendekat kepada Allah, Allah maha dekat. Kepada yang menjauh dari Allah sekalipun Allah tetap dekat. Kepada yang laki-laki Allah dekat, kepada yang perempuan Allah dekat. Kepada yang kecil, bayi Allah dekat. Kepada yang tua Allah pun dekat. Saat kamu sedang terjaga Allah dekat. Bahkan saat kamu sedang tidur Allah tetap dekat. Kepada yang muslim, mukmin Allah dekat. Bahkan kepada yang kafir sekalipun Allah tetap dekat. Tapi kok rasanya nggak gitu ya Ustazah? Saya kok rasanya kalau saya taat saya dekat, kalau saya maksiat saya jauh. Iya betul, itu kamu. Kalau kamu taat, kamu merasa dekat dengan Allah. Kalau kamu maksiat,
kamu merasa jauh dari Allah, itu kamu, bukan Allah. Allahnya kamu taat, dia dekat. Kamu berbuat dosa, dia tetap dekat. Masya Allah, indah luar biasa. Hanya dengan menyadari kedekatan Allah Subhanahu wa ta'ala, keindahan tak terkira bagi saya. Semoga Allah selalu kasih rasa kita merasakan kedekatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah. Jadi yang dekat dan jauh itu soal rasa hambanya. Allahnya bagaimanapun selalu. Seorang sahabat bertanya kepada baginda kita Nabi besar Muhammad, "Ya Rasulullah, Allahu ba'id hatta unadi, am huwa qarib hatta unaji?" Wahai Rasul, saya mau tanya nih, perkara yang mengganggu pikiran saya. Apa itu, kata Nabi? Rasul, Allah itu jauh sehingga saya harus memanggilnya. Kita kan kalau ama yang jauh kita panggil. Am huwa qarib, ataukah Allah itu dekat? Hatta unaji, sampai saya cukup bisik-bisik sama dia. Jauh sehingga aku harus berteriak memanggil namanya, ataukah ia dekat sehingga aku cukup berbisik dengannya? Kalau sama yang jauh kan saya harus panggil-panggil. Misalnya orangnya lagi di sono, misalnya, hei, kan begitu. Tapi kalau dia nyari di samping, ngapain hey? Kita cukup dengan hey. Bisik-bisik aja. Kalau perlu, hey. Karena dekat. Sebuah pertanyaan indah ditanyakan sahabat Nabi Muhammad kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang Tuhan dia, tentang Tuhannya Nabi Muhammad. Nabi diam, bukan karena nggak tahu jawabannya, tapi Nabi memang kalau ditanya itu sekat, diam dulu, baru dijawab. Karena kadang-kadang Allah memilih untuk Allah langsung yang menjawabnya. Orang pinter jawab pertanyaan, tapi orang bijaksana diam sebelum menjawab pertanyaan. Kenapa gitu? Imam Syafi'i setiap kali ditanya diam dulu, habis itu baru dijawab. Kadang-kadang diem aja dan gak dijawab. Ketika ditanya sama seorang, wahai imam, kenapa setiap kali ada yang nanya pakai diem dulu gitu? Apakah engkau harus berpikir dulu? Kadang-kadang pertanyaannya juga kayak gampang aja, gak perlu mikir. Kata Imam Syafi'i, hatta a'rif akhairun fi jawabi am fi sukuti. Sampai saya bisa tahu dulu, saya lagi mikir, bukan mikir jawabannya, tapi mikir apakah sebaiknya saya jawab ataukah sebaiknya saya tidak jawab. Karena sebagian pertanyaan itu memang bukan buat nanya gitu, tapi kadang-kadang buat nyindir lah,
nyinyirlah, ngeteslah, kan begitu? Tidak semua pertanyaan perlu dijawab. Nah, Nabi juga begitu. Nabi itu kalau ditanya diem dulu. Bukan karena Nabi nggak tahu jawabannya, akan tetapi terkadang memang Allah SWT langsung yang ingin menjawabnya. Nabi diem, gak kemudian berapa lama Allah kirimkan malaikat Jibril menjawab pertanyaan dari seorang hamba, pertanyaan tulus keluar dari hati yang ingin kenal, ingin makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah membawakan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kirimkan lewat malaikat Jibril. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Idza sa'alaka, apabila datang padamu bertanya, ibadi, hamba-hambaku, hamba yang baik bertanya tentang Tuhannya, hamba yang benar ingin lebih dekat dengan Tuhannya. Makanya jangan bungkam anak ketika ingin bertanya tentang Tuhannya. Tapi juga hati-hati, jangan jawab sembarangan. Kalau kamu gak tahu jawabannya, tanyakan kepada ahlinya, tanyakan pada ustadz, ustazah, tanyakan kepada orang-orang alim yang mengetahui jawaban dari pertanyaan tersebut. Dan perhatian buat para ustazah, para orang alim, kalau memang kamu nggak tahu jawabannya, jangan asal jawab. Jeleknya Islam, Islamnya nggak pernah jelek, Islamnya tinggi, bagus. Tapi rusaknya Islam adalah disebabkan karena orang-orang tidak berilmu memberi jawaban, memberi fatwa yang tidak sesuai sama ajaran Islam. Fadallu wa adallu, kata Nabi Muhammad, mereka pun sesat kemudian menyesatkan umat. Bahaya. Jadi kalau anak tanya, kasih jawaban. Mah, Allah di mana? Tanya-tanya begituan. Jangan, jawab. Jawab. Nah, kalau kamu tanya Allah di mana, jawabannya kan selalu tempat. Allah tidak bertempat, sebab Allah lah yang menciptakan seluruh tempat. Tapi nak, walaupun Allah tidak bertempat, kamu dapat merasakan kehadirannya di dalam hatimu. Sebab Allah selalu dekat dan membersamaimu dimanapun kamu berada. Itu kan anak dengernya enak, Bu. Betul? Mama, Allah ada di atas ya, astagfirullah. Nggak gitu. Apalagi mak-mak kadang-kadang suka jawabannya sembarangan. Allah ada di mana-mana, nak. Oh, kayak udara ya, mah. Ngaco-ngaco kadang jawabannya. Baik, teman-teman sekalian, Allah kasih jawaban. Wa idza sa'alaka ibadi, apabila hambaku bertanya kepadamu, wahai Nabi Muhammad,
Ini para ulama juga mengatakan, tuh liatin, Allah itu ketika memberi jawaban itu Allah Subhanahu wa taala bilang idza sa'alaka ibadi anni, apabila hambaku datang padamu wahai Nabi Muhammad. Ilmu itu harus dengan kamu datang kepada yang memang dituruni ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Belajar harus pakai guru hingga kamu dapat sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat enggak datang sembarangan, datangnya kepada Nabi Muhammad. Makanya Allah ketika kasih jawaban, Allah bilang idza sa'alaka. Enggak pakai Allah bilang idza sa'ala ibadi anni, apabila seorang hamba bertanya tentang aku. Enggak gitu. Apabila seorang hamba atau apabila hamba-hambaku bertanya melaluimu wahai Nabi Muhammad. Harus melalui Nabi Muhammad. Sesudah Nabi Muhammad wafat, bertanya kepada orang-orang yang Nabi Muhammad menyampaikan kepada mereka. Siapa? Para sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertanyalah kalian para tabi'in kepada para sahabat. Sesudah para sahabat wafat, orang-orang yang mau menuntut ilmu bertanyalah kalian kepada tabi'in. Para generasi berikutnya kepada tabi'in, generasi berikutnya kepada para ulama-ulamanya. Terus begitu sampai di zaman sekarang ini. Bertanyalah, bergurulah kepada para ulama-ulama yang memiliki sanad keilmuan hingga bersambung kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan asal ngetik di Google. Jangan asal nanya kepada AI, pada Meta. Enggak gitu ceritanya. Mbak Meta, hukum ziarah kubur apa Anda? Dia pasti bakalan jawab. Emang semuanya juga dia jawab. Tapi kalau kamu tanya, Mbak Meta, kamu agamanya apa? Tanyain. Masya Allah. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, harus berguru kepada orang-orang yang memiliki sambungan biar ngasih jawaban sesuai dengan fakta. Sama kayak sahabat ini, nanya tentang Allah sesuai dengan fakta, karena langsung dijawab oleh yang dia bertanya tentangnya. Allah langsung, kamu tanya nih tentang saya, saya kasih jawabannya. Enak bener. Ini yang ditangisi oleh Sayyidah Ummu Salamah ketika Nabi Muhammad wafat. Ini saya kasih tahu hal-hal semacam ini teman-teman saudariku sekalian, biar kamu ngerti cara mikirnya orang-orang besar. Salah satunya Sayyidah Salamah, salah satu dari istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat Nabi Muhammad wafat, beberapa waktu kemudian, Sayyidah Salamah salah satu dari perempuan yang sering menangis. Terutama saat beliau sedang berziarah ke makam Nabi Muhammad, nangisnya kencang. Ketika ditanya, wahai Sayyidah Salamah, apa yang kau tangisi? Kita semua nangis, tapi apa yang sebenarnya kau tangisi? Ini istri ditinggal suami nih ya. Kira-kira nangisnya kenapa nih? Sayyidah Salamah nggak bilang, saya menangisi diri saya yang sekarang menjanda. Nggak gitu. Nggak gitu. Mana lagi istri Nabi itu kan abisnya wafat Nabi Muhammad nggak boleh nikah. Nggak boleh nikah lagi. Udah tahu belum itu? Kenapa gitu? Karena semua istri Nabi adalah ummahatul mu'minin, ibu bagi orang yang beriman dan
orang yang beriman tidak boleh menikahi ibunya. Luar biasa. An-nabiyyu aula bil mu'minin, kata Allah dalam Al-Quran. An-nabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Sungguhnya Nabi adalah manusia yang paling prioritas bagi setiap orang yang beriman. Kamu sebagai orang yang beriman, yang paling prioritas bagi dirimu adalah Nabi Muhammad. Saya nggak ngerti itu. Orang yang melarang kita untuk banyak bersolawat ke Nabi, orang yang melarang kita untuk ucap salam sama Nabi, kumpul-kumpul merayakan maulid Nabi, kangen-kangenan dalam rangka mengucapkan salam kepada Nabi. Saya nggak ngerti bagaimana cara berpikirnya terhadap ayat yang berkata an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi Muhammad lebih prioritas bagi orang yang beriman mengalahkan diri mereka sendiri. Wa azwajuhu ummahatuhum. Dan istri-istri Nabi adalah ibu bagi orang yang beriman. Anak nggak boleh mengawini ibunya. Maka nggak ada ceritanya Sayyidah Aisyah menikah sesudah Nabi Muhammad. Nggak ada ceritanya Sayyidah Salamah, para istri-istri Nabi Muhammad SAW yang lainnya menikah sesudah Nabi Muhammad SAW. Apa yang kau tangisi wahai Sayyidah Salamah? Apakah sekarang gak ada yang menafkahimu? Apakah sekarang kamu gak punya suami untuk kamu berkangen-kangen dengannya? Bukan. Kata Nabi Muhammad, aku menangisi terputusnya wahyu dari kita umat Islam. Gak akan ada lagi firman yang turun, apalagi jika firman tersebut berkata, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Nabi Muhammad, sebab Nabi Muhammad sudah tidak ada lagi secara fisik di atas muka bumi ini. Aku menangisi terputusnya wahyu dari kita umat Islam. Aku menangisi seseorang yang sudah tidak lagi bisa menyampaikan wahyu tentang Allah Tuhannya, dari Allah Tuhannya. Aku menangisi ilmu yang secara langsung turun ke bumi, sudah terputus sekarang ini, yang dari Allah Subhanahu wa taala secara langsung berupa wahyu sudah tidak ada lagi di atas muka bumi ini. Itu hal besar yang ditangisi oleh Sayyidah Ummu Salamah. Karena sahabat tuh seenak itu, teman-teman. Nanya sama Nabi Muhammad, jawabannya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alaka ibadi anni, apabila hamba-hambaku bertanya melalui engkau wahai Nabi Muhammad. Ilmu harus pakai melalui siapa gitu, baru dapat jawabannya sesuai dengan faktanya. Ani bertanya tentang aku, apakah aku jauh sehingga dia harus memanggilnya, ataukah aku dekat sehingga dia cukup berbisik kepadaku? Fa inni qarib, katakanlah padanya sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, aku akan menjawab
panggilan siapapun yang memanggilku, aku akan mengijabah doa siapapun yang berdoa padaku. Aku akan menjawab seruan siapapun yang menyeru namaku. Itu indah banget sih itu. Kayak Allah lagi bilang, kalau kamu panggil namaku, aku akan panggil namamu. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku akan jawab, aku akan panggil nama siapapun yang memanggil namaku. Menurut saya nggak ada lagi karunia Allah yang lebih indah daripada itu. Kebayang nggak sih saat saya Halimah terus saya bilang, ya Allah, Allah jawab, ya Halimah. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Adakah menurutmu karunia lebih indah daripada itu? Adakah menurutmu hadiah Allah berikan lebih indah daripada itu? Kamu telepon suami kamu aja nggak selalu dia jawab, bukan begitu? Kamu panggil anak kamu aja nggak selalu dia jawab, bukan begitu? Padahal surga kamu, surga dia ada di bawah telapak kakimu. Tapi Allah mengatakan kepada kita umat Islam, ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku akan panggil nama siapapun yang memanggil namaku. Maka tak ada karunia lebih indah daripada saat kita memanggil namanya. Enggak ada keakraban, kedekatan lebih mempesona dibandingkan dengan saat seseorang memanggil nama Allah. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Ustazah, mungkin itu yang baik-baik aja kali Ustazah. Yang kayak saya, masa digituin juga sama Allah? Saya punya banyak dosa. Mata saya pakai buat lihat macam-macam. Telinga saya pakai buat dengerin macam-macam. Lisan saya juga nggak tahu berapa banyak hati orang saya sakiti. Adakah ketika saya panggil nama Allah, Allah juga memanggil namaku? Kabar gembiranya adalah iya. Sebab jika Allah tidak berkenan memanggil namamu, Allah tak akan izinkan kamu menyebut namanya. Sebab jika Allah tak berkenan menyebut namamu, Allah tak akan perkenankan kamu menyebut namanya.
Itu yang dikatakan Sayyidina Jalaluddin Ar-Rumi dalam salah satu ucapannya. Seruanmu memanggil namanya adalah jawabannya untukmu. Sebab kalau kamu tidak diizinkan, kalau dia tidak berkenan menyebut namamu, tak akan diizinkan dirimu menyebut namanya. Dan ini sering saya sampaikan sama kamu, sering saya sampaikan sama kamu. Ketika seseorang sholat, bukan hanya karena dia mau sholat, tapi karena Allah masih berkenan, masih mencintainya, sehingga diizinkannya dia untuk menghadap Allah. Saat seseorang tidak sholat, bukan hanya karena dia tidak mau sholat, tapi karena dia tak lagi berarti di hadapan Allah, sehingga Allah tak lagi izinkan dia untuk menghadap padanya. Maka itu yang ditangisi para hamba-hamba Allah ketika mereka tertinggal dari tahajudnya. Itu yang ditangisi Hubabah Zahra ketika satu malam terlewat dari tahajudnya, menggigil badan beliau. Linangan air mata tak henti sepanjang hari. Dia bilang, adzan al-fajr ma qumtul lailah. Adzan subuh nih, saya malam ini gak bangun tahajud. Zahra ma qamat lailataha. Zahra ini gak bangun malamnya, Zahra gak bangun. Zahra gak tahajud malam ini. Samihni ya Rab, samihni ya Rab. Ampunin saya ya Allah, samih Zahra ya Allah, ampunin Zahra ya Allah, ampunin Zahra ya Allah. Sepanjang hari. Bukan beliau tidak menangisi kekurangan pahala, bukan. Yang beliau tangisi adalah, adakah Zahra tak lagi berharga di hadapanmu ya Allah, sehingga engkau tak lagi izinkan dia untuk menghadapmu di sepanjang malamnya. Masalahnya tentang karunia, teman-teman. Biar kita tambah ngerti tentang Allah. Saat saya sakit kemarin, ada banyak waktu saya memikirkan tentang diri saya. Ada banyak ketakutan. Salah satu ketakutannya adalah, ya Allah, saya takut tidak lagi diizinkan untuk yang semacam ini. Mengingatkan diri saya dan mengingatkan tentang kepadamu, tentang Allah Ta'ala. Saya takut saya tidak lagi diberi kesempatan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk datang ke berbagai macam kota menjumpaimu, wahai umat Nabi Muhammad, menjumpaimu, wahai hamba-hamba Allah. Dan kemudian kita menyebut nama Allah bersama-sama, kita menyebut nama Nabi Muhammad bersama-sama. Dan bahwa tiap kali kita menyebut namanya, Allah pun berkenan menyebut nama kita.
Semoga Allah tetap karuniakan, semoga Allah tetap izinkan sampai akhir hayat kita menyebut-nyebut namanya, hingga saat paling terakhir kita di atas muka bumi ini, saat datang sakaratul maut. Semoga Allah tetap izinkan kita untuk menyebut namanya, sehingga nama terakhir yang kita sebut dengan lisan kita adalah namanya. Ya Allah, izinkan itu ya Allah, perkenankan itu ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Selebihnya, saat dompetmu menipis itu hanya saat saja. Selebihnya, saat kamu sedang sakit itu hanya saat saja. Selebihnya, saat ada orang yang lagi benci sama kamu itu hanya saat saja. Hidup kita hanya saat, berpindah dari satu waktu ke waktu yang lain. Yang perlu kita harus terus meminta kepada Allah adalah, ya Allah, jangan biarkan ada saat di mana Engkau tak lagi mengizinkan kami menyebut nama. Jangan biarkan ada saat di mana Engkau tak lagi mengizinkan kami menyebut nama. Idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li. Maka berdoalah kepadaku, kata Allah, wal yu'minu bi, tetaplah percaya padaku, la'allahum yarshudun. Maka mereka semua tuh hamba-hambaku yang kayak gitu, mereka akan selalu berada di jalan petunjuk dariku. Indah luar biasa. Kayaknya andai Al-Quran itu gak ada ayat lain selain ayat ini cukup kayaknya. Betul gak? Tapi nyatanya ayat Al-Quran memang luar biasa. Semua ayatnya berisi cahaya. Semua ayatnya adalah petunjuk demi petunjuk kita. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Andai kita sujud di atas batu bara sekalipun, andai kita sujud di atas bara yang sedang menyala sekalipun, untuk mensyukuri nikmatnya Allah karuniakan kepada kita iman Islam, niscaya tak akan pernah cukup untuk kita mensyukurinya. Alhamdulillah ala nikmatil Quran, alhamdulillah ala nikmati Sayyidina Muhammad, alhamdulillah ala nikmatil Islam wal iman, wa kafa biha min nikmah. Alhamdulillah, makasih ya Allah, Engkau telah menurunkan untuk kami Al-Quran. Makasih ya Allah, Engkau telah utuskan baginda Nabi besar Muhammad. Makasih ya Allah, Engkau telah memilih kami untuk menjadi orang Islam. Makasih ya Allah, Engkau telah pilih kami untuk menjadi hamba-Mu yang beriman. Dan itu cukup bagi kami sebagai seindah-indah kenikmatan. Maafkan kami, tak akan pernah mampu untuk kami mensyukurinya ya Allah. Maafkan kami yang sampai sekarang belum juga mengerti tentang nikmat mana yang seharusnya kami syukuri.
Saudara sekalian, ada banyak ayat menceritakan tentang bagaimana kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya bacakan ayat lain biar kita tambah ngerti insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ولقد خلقنا الإنسان. Kami Allah telah menciptakan manusia. Kami yang menciptakanmu, wahai manusia. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Kami tahu bagaimana nafsunya berisik kepadanya. Indah banget nih ayat. Ya Allah, berisik banget sih kepala saya. Ya Allah, berisik banget hati saya. Ya Allah, kepengen biar tenang gitu ya Allah. Kepengen biar hati saya tuh ngelihat orang gak berisik begini, gak berisik begitu. Betul gak Bu? Suka keberisikan gak sama hati sendiri? Saya iya. Susah banget mau khusyuk saat sholat. Susah banget mau gak overthinking saat malam. Betul, Gen Z. Ya Allah, ini pikiran ampun-ampunan. Pengen nyari dong ustazah nih, keberisikan kepala saya nih ustazah, biar gak overthinking ustazah. Ada gak sih ayatnya? Nih saya kasih tahu. Surat Qaf ayat 19, bacalah itu dek. Betapa Allah tahu overthinkingmu. Betapa Allah tahu was-wasmu. Betapa Allah tahu bisikan-bisikan hawa nafsumu. Betapa Allah tahu suudzonmu. Betapa Allah tahu apa yang bergejolak dalam dirimu itu. Dan bagi saya, ketika Allah mengatakan aku tahu Halimah, aku tahu keberisikan kepalamu, aku tahu. Ketika Allah mengatakannya, betapa itu sangat melegakan. Aku tahu dan aku paham. Enak banget kan? Kayak anak kecil ketika berisik-berisik dia datang kepada mamahnya, kemudian mama bilang, ibunya bilang, mama mengerti nah, mama mengerti. Sini, sini, tetaplah di sini bersama mama. Mama tahu. Lega rasanya. Ayo para overthinkingers, apa ya? Bahasanya apa ini? Sebutannya apa sih yang suka overthinking? Sebutannya apa yang suka was-was? Ustazah, was-was itu apa Ustazah? Ya ini was-was nih. Bisikan-bisikan hati. Jangan diikuti. Allah menyebutnya sebagai yang bukan dirimu, nafsu kata Allah. Itu nafsumu, itu hawa nafsumu. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Walaqad khalaqnal insan. Aku Allah yang telah menciptakan kamu wahai manusia. Aku tahu apa
apa yang bergejolak di dalam dirimu. Aku tahu keberisikan kepalamu. Aku tahu tak henti-hentinya hatimu terus memikirkan urusan-urusan, ketakutan-ketakutanmu, kekhawatiran-kekhawatiranmu, keinginan-keinginanmu, emosi-emosimu. Aku tahu semuanya. Sebab bukankah tak ada yang lebih mengetahuinya daripada aku, kata Allah. Makanya teman-teman, orang tuh kalau ngerti Al-Quran, orang kalau ngerti tentang Allah, gak perlu, mohon maaf, gak perlu psikiater, gak perlu psikolog. Malah psikolog, psikiater perlu sama orang yang ngerti Al-Quran. Betul? Ada psikolog di sini? Ada. Ada psikiater di sini? Nggak ada kayaknya ya. Tapi kenapa kamu hadir di sini? Kalau bukan karena kamu tahu apa yang kamu punya tidak mencukupimu. Kamu harus dengar dari orang yang mengerti sedikit mengenai Al-Quran di hadapanmu ini. Bukan begitu? Nahnu khalaqnal insan, kata Allah, kami yang menciptakan manusia. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Kami tahu apa yang berisik di hatimu itu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan aku Allah lebih dekat dari seorang manusia. Daripada apa ya Allah? Daripada apa ya Allah? Teman-teman sekalian, saya dulu menganggap kedekatan paling dekat adalah seseorang dengan bayangannya. Gak ada yang lebih dekat dengan kita daripada bayangan kita sendiri. Tapi kita pun tahu bahwa bayangan bahkan meninggalkan kita saat kegelapan. Kamu gak punya bayangan di saat gelap. Kamu hanya punya bayangan di saat kamu dalam cahaya. Bukan begitu? Saudaraku sekalian yang saya muliakan, Allah ketika mengibaratkan kedekatannya dengan kita, seorang manusia, lihatin bahasa Allah SWT. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan aku lebih dekat dengan hambaku, dengan seorang manusia, daripada dia dengan detak nadinya sendiri, daripada dia dengan urat nadinya sendiri. Selama kamu hidup, detak nadi tersebut terus-terusan berdetak di dalam dirimu, tak pernah meninggalkanmu. Bahkan saat kamu tidur ia terus berdetak. Bahkan saat kamu sakit ia terus berdetak. Saat kamu taat, saat kamu maksiat, ia terus berdetak. Tak ada yang lebih dekat denganmu dibandingkan kamu dengan urat nadimu. Tapi Allah kemudian mengatakan, aku lebih dekat denganmu daripada kamu dengan urat nadimu sendiri. Artinya Allah lebih dekat denganmu dibandingkan kamu dengan suamimu. Allah lebih dekat denganmu daripada kamu dengan anakmu. Allah lebih dekat denganmu daripada kamu dengan orang tuamu.
Allah lebih dekat denganmu daripada kamu dengan HP-mu. Allah lebih dekat denganmu daripada kamu dengan uang di dompetmu, di kartumu. Allah lebih dekat denganmu daripada kamu dengan kesehatanmu sendiri. Allah lebih dekat denganmu daripada urat nadimu sendiri. Maka jangan pernah biarkan ada yang lebih dekat denganmu daripada Allah. Jangan biarkan dirimu bergantung dengan apapun. Jangan biarkan dirimu bergantung dengan siapapun. Kamu tak mengapa saat kehilangan seseorang. Kamu tak mengapa saat kehilangan seseorang. Saat ibumu meninggal, kamu sedih, tapi tak mengapa. Kamu bakal kuat. Saat anak yang paling kamu sayangi meninggal dunia, saya tahu kamu sedih, tapi tak mengapa. Tapi tak mengapa. Gak akan kenapa-napa. Gak akan kenapa-napa. Kamu kehilangan hartamu, kamu sedih, tapi gak kenapa-napa. Kehilangan suamimu, kamu sedih, tapi kamu gak kenapa-napa. Saat kamu kehilangan HP-mu, kamu sedih, tapi gak kenapa-napa. Saat kamu kehilangan kesehatanmu, bahkan kamu sedih, tapi gak kenapa-napa. Saat seorang kehilangan matanya, sedih, susah, saya tahu, tapi gak kenapa-napa. Dia akan kuat. Dia akan kuat. Sebab yang sebenarnya paling dekat dengan dia bukanlah itu semua, melainkan Allah. Saat kamu kehilangan Allah, itulah saat kamu menjadi rapuh. Itulah saat kamu menjadi tak berdaya. Itulah saat kamu menjadi paling menderita. Maka jangan pernah kehilangan dia. Nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Berarti gimana nih Ustazah? Allahnya nggak pernah jauh, betul. Yang jauh kita. Kamunya punya pilihan untuk menjauh atau mendekat. Tapi saya kasih tahu, kamu menjauh itu kamu yang rugi, kamu yang susah, kamu yang menderita, kamu yang hampa, kamu yang nggak ada orang kehidupannya lebih ngesianin daripada orang yang meninggalkan Allah. Nggak ada yang lebih sengsara daripada dia. Gak ada orang lebih sengsara hidupnya daripada yang ditinggalkan Allah, yang meninggalkan Allah. Gak bakalan kuat teman-teman. Makanya kenapa orang semakin maksiat semakin menderita hidupnya. Kamu pernah lihat setidaknya di TV mungkin orang-orang canduan narkoba? Adakah menurutmu yang lebih ngesianin kehidupannya daripada dia? Kamu pernah lihat perempuan-perempuan yang nauzubillah jual diri
itu? Kamu pernah lihat kehidupannya sengesianin apa kan? Kamu pernah lihat gak orang, dia sih sederhana keadaannya, mungkin boleh bisa dibilang miskin gitu misalnya, tapi dia tidak meninggalkan Allah, dia hidup dalam jalan taat. Kamu lihat hidupnya, seneng apa gak seneng? Bahagia apa gak bahagia? Ratusan orang saya menjumpainya, hamba-hamba Allah, kehidupannya miskin, akan tetapi bahagianya luar biasa. Saya bahkan menceritakannya sebagian di buku Bidadari Bumi 1, Bidadari Bumi 2. Hubabah Tiflah gak punya apa-apa teman-teman, bersama dengan itu gak punya pandangan mata pula, buta, tapi bahagianya luar biasa. Masya Allah. Sampai bahkan kepada seorang perempuan yang baru dia kenal, saya hari itu datang di hari lebaran menjumpainya. Saya kenalkan kepadanya, saya Halimah Al-Aidarus dari Jakarta, dari Indonesia, datang ke sini buat belajar, buat menuntut ilmu pada Habib Umar dan Hubabah Nur. Dia kemudian tangannya mulai pegang-pegang muka saya. Dia mungkin mau membayangkan nih anak rupanya kayak gimana, hidungnya mancung enggak gitu, matanya seberapa lebar, pipinya kayak gimana, bibirnya kayak gimana, dipegang-pegang badan saya. Terus gitu, tangan sebelah kiri, tangan sebelah kanannya dipakai, ditaruhnya di dada saya. Kemudian dia mulai berdoa, Allahumma yu'adzibu Syia binti, Allahumma yu'adzibu Syia binti. Semoga Allah tidak pernah menyengsarakan hidupmu nak. Semoga Allah senantiasa, semoga Allah tak pernah tega menyengsarakan hidupmu nak. Semoga Allah tidak menyengsarakan hidupmu nak. Dia terus berdoa dengan doa yang seperti itu. Allahumma ya'adzib ya Rabb la tu'adzibha ya Rabb la tu'adzibha ya Allah. Jangan pernah susahkan hidupnya ya Allah. Jangan pernah sengsarakan hidupnya ya Allah. Jangan pernah buat dia menderita ya Allah. Ya Allah, jangan pernah susahkan dia ya Allah. Terus dia doa. Dia doa dengan penuh haru, menangis terus. Dia menangis mendoakan saya. Orang tuh kalau bisa ngasih kepada orang lain, itu karena dia sudah full teman-teman. Sampai bahkan kepada orang lain yang gak dia kenal, dia bisa doain, gitu. Apalagi dengan penuh kesungguhan, dengan tangisan semacam itu, adalah karena tangki hatinya sudah penuh. Rahmat Allah yang turun padanya sudah penuh sampai luber kepada orang-orang di sekelilingnya. Orang-orang paling bahagia di atas muka bumi ini, hamba-hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hamba-hamba yang merasakan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Hamba-hamba yang terus mendekat, terus mendekat, terus mendekat hingga menjadi tak lagi berjarak. Ada seorang perempuan, diceritakan oleh seorang ulama. Dia bilang, saya lagi lewat di jalanan, mendapati seorang perempuan mulqah alal ard, tergeletak di jalan. Dia sakit, tapi rupa-rupanya rumah sakit sudah tak lagi merasa bisa melakukan sesuatu, sementara tempatnya di rumah sakit masih bisa diisi dengan yang lain, sampai dikeluarkan dari rumah sakit. Enggak punya saudara, enggak punya kerabat, enggak punya siapa-siapa, dia tergeletak aja.
di bawah sebuah pohon di dekat rumah sakit. Dia bilang, saya melewati perempuan tersebut dan saya terkejut sama apa yang saya dengar dengan telinga saya. Dia gak punya kerabat yang menyayangi dia. Dia gak punya sesiapa yang merawat dia. Dia bahkan kehilangan kesehatan. Dia bahkan kehilangan kesehatannya. Sampai tergeletak begitu aja. Dia mungkin lapar, dia mungkin haus. Gak ada sesiapa peduli dengannya. Yang saya terkejut adalah apa yang saya dengar dengan telinga saya ketika saya melewatinya. Dia mengatakan, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Artinya kalau dibahasain kita, makasih ya Allah, makasih ya Allah, makasih ya Allah. Saya balik lagi, saya bilang, alamada tahbadin rabbak ya hadeh. Bu, ibu berterima kasih dari Allah atas apa, Bu? Udah gak punya siapa-siapa, gak punya apa-apa. Ibu kok bilangnya Alhamdulillah. Dan perempuan tersebut menjawab, Uffin min galbin ghafilin lahin. Nah, hati kamu begitu lalai. Inni ahmad Rabbi an ja'ala li lisanan dzakira wa qalban syakira. Aku akan terus berterima kasih kepada Allah, sebab Allah telah menjadikan hatiku selalu mengingat Dia, dan lisanku tak henti-henti menyebut namanya. Aku bahagia sebab Dia telah menjadikan hatiku selalu ingat padanya, dan lisanku selalu menyebut namanya. Jadi yang masalah sama kita ini gak pinter syukur dan selalu lupa sama Allah. Itu yang bikin hidup kita menderita. Kita tuh bergantungnya sama orang yang gak bisa kayak hablil warid. Kita bergantungnya sama orang yang gak akan pernah bisa jadi seperti urat nadi kita. Kita bergantungnya sama uang. Gimana ceritanya uang bisa jadi hablul warid, bisa jadi detak nadi kita. Kita bergantungnya sama barang, sama orang. Itu yang bikin hidup kita menderita. Kita lupa bahwa Allah lebih dekat sama kita, bahkan dibandingkan kita dengan urat nadi kita sendiri. Allah bahkan gak bilang, aku sedekat kamu dengan urat nadimu. Enggak, teman-teman. Allah bilang, akrab, aku lebih dekat denganmu daripada kamu dengan urat nadimu sendiri. Alhamdulillah. Jadi kita mesti gimana nih Ustazah? Satu, jangan mau-maunya mengerjakan dosa. Tiap satu dosa kamu lakukan, kamu sedang memutuskan tali antaramu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiap satu dosa kamu lakukan, kamu sedang semeter 2 meter menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiap satu dosa kamu lakukan, itu adalah tangga yang sedang kamu turuni. Kamu turuni.
kamu turuni. Tangga mundur dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan jadikan kebahagiaanmu kamu rusak dengan dosa-dosamu. Jangan biarkan dosa-dosa menghalangkanmu dari karunia terindah yang Allah berikan dalam kehidupanmu, kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan mau kerjain dosa. Adik-adik, kamu masih pacaran juga. Tiap kali kamu inget dia, tiap kali kamu WhatsAppan sama dia, tiap kali kamu teleponan dia, itu adalah tangga-tangga mundur, kalau tidak malah meluncur dari kedekatanmu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dek, nanti kamu akan terjelembab, nanti kamu akan terjebak, nanti kamu akan jatuh ke lembah terdalam. Khawatirnya di saat tak ada lagi tali yang dapat menaikkanmu. Hidup pilihan. Saya nggak lagi bilang pacaran haram, enggak. Itu iya, tapi maksudnya saya tidak akan berkata semacam itu padamu. Kamu bisa bilang, udah deh yang haram-haram nanti saya taubatin. Atau kamu bisa berdalih, ini kan pacarannya dalam rangka saya mau cari jodoh. Nanti kan kalau udah halal, kalau udah nikah kan pacaran yang haram jadi halal. Enggak. Hidup adalah keputusanmu. Kamu udah besar, kamu udah balik. Gak mungkin kan ada yang belum balik pacaran. Kamu udah balik, kamu udah besar. Saatmu untuk berpikir. Kamu sudah waktunya mengerti, nak. Pacaran tidak mendekatkanmu kepada jodoh. Ia hanya akan menjauhkanmu dari Allah. Ia hanya akan menjauhkanmu dari karunia-karunia indah yang Allah bisa berikan padamu. Jauh dari Allah itu sengsara, dek. Jauh dari pacarmu tidak begitu. Enggak apa-apa, putuskan aja pacarmu, kamu sambung hatimu dengan penciptamu. Setuju? Yang nyaut mak-maknya ya. Anaknya sih masih lagi mikir. Yang dipikirin, tapi matanya bening, tapi tatapannya indah. Saya kasih tahu, itu yang indah-indah menurutmu itu adalah yang dikatakan indah oleh syaitan. Zayyana syaitanu lahum a'malahum. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, setanlah yang menghias-hiasi segala hal-hal yang berbau dosa tuh setan bikin bagus. Setan bikin bagus. Biar kenal ustazah, jadi kalau nikah nggak kaget, mang iya. Nggak ada. Sebelum nikah tuh kelihatannya bagus semuanya, begitu nikah selamat kecewa. Bukan begitu para istri? Dahlah, gak usah percaya setan, percaya saya aja. Karena saya menyampaikan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala.
saya menyampaikan sesuatu dari hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma khala rajul wa imra'ah illa wasyaitan thalithuhuma. Tidaklah berdua-duaan, tidaklah berpacaran laki-laki dengan perempuan, melainkan yang ketiganya adalah kamu enggak lagi pacaran sama dia kok, kamu lagi pacarannya sama dia juga begitu. Dia juga enggak cuman lagi pacaran sama kamu, dia juga lagi pacaran sama, nyebut setannya kayak lagi ngatain setan. Tinggalkan dosa. Para istri, para perempuan, hati-hati sama yang tidak halal bagimu. Karena ini bukan cuma adik-adik jomblo yang sekarang pada pacaran. Astagfirullah. Astagfirullah. Kamu punya suami tapi tertarik sama suami orang. Astagfirullah. Saya mesti ngomong apa lagi sama kamu? Astagfirullah, astagfirullah. Tapi ustazah, jika itu adalah sesuatu yang haram, kenapa cinta itu begitu besar dalam hati saya? Astagfirullah. Kalau memang ini haram, kenapa rasanya kuat sekali ya ustazah? Ya biar kamu tahu kekuatan setan tuh sampai segitu. Biar kamu tahu. Saya kan jadinya gak punya kekuatan untuk menghindarkan saya dari rasa ini ustazah. Ya karena kamu tidak mau mendekat kepada yang punya kekuatan. Saya gak sanggup hidup tanpa dia ustazah. Sanggup, sanggup, sanggup. Tinggalin dosa, sanggup, sanggup. Kamu kuat bersama dengan Allah, Bu, Kak, Dek, Nak, kamu kuat bersama dengan Allah. Kamu kuat bersama dengan Allah. Yang berani-berani sama duitnya orang, sama hartanya orang, ngapain? Pemilik seluruh harta di dunia ini menamakan dirinya wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat denganmu daripada kamu dengan urat nadimu sendiri. Daripada makanan yang ada di hadapanmu, aku lebih dekat denganmu. Dan aku pemilik seluruh makanan di atas muka bumi ini. Yang haram-haram jangan mau dekat. Sebab dia sang pemilik segalanya lebih dekat denganmu daripada urat nadimu. Jangan berani sama yang haram. Kamu nyuci dapetin duit, bukan duitmu balikin. Balikin. Rezeki istri soleha ustazah. Ya udah, kalau kamu nggak mau balikin ya minta halal, kan begitu. Yang saya yakin tuh kalau kamu minta halalnya, suamimu bakal hati-hati abis itu. Kemarin saya nemu, buat saya aja ya, 3 lembar. Habis itu tiap dia mau taruh pakaian di cucian, bolak-balik diperiksain sakunya. Udahlah, pokoknya yang enggak halal jauhin. Itu kalau kamu pengen tidak putus dari Allah SWT. Sebab seperti yang tadi saya sampaikan, kamu putus dari apapun tuh kamu kuat, selagi tidak putus dari tinggalin dosa. Itu satu. Yang kedua, dekati Allah SWT dengan jalan taat.
sholatnya yang benar. Ustazah, saya bisa kok ingat sama Allah, nggak usah pakai sholat. Cara dekat macam apa? Allah itu cuman bisa didekati dengan cara mendekatnya Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad udah bilang, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu dengan caraku mengerjakan salat. Seolah Nabi Muhammad berkata, karena aku tahu Allah hanya akan mau menerima salat jika salatmu sesuai dengan cara salatku. Makanya kenapa tuh kita dalam salat harus memperhatikan juga sunnah-sunnah selain daripada yang wajib. Karena ya itu yang paling diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Salat jangan tinggal, ibadah jangan tinggal, puasa jangan tinggal, sedekah jangan tinggal, semua ketaatan mendekatkanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma taqarraba ilayyal mutaqarribun illa bimithli ada'i maftaratu alaihim. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qutsinya, Allah mengatakan tidak ada cara mendekat seseorang kepadaku kecuali dengan dia melaksanakan apa yang aku perintahkan. Jalanin. Quran dibaca, zikirnya dibaca, gitu kan? Ibadah jangan mau dekat. Yang berikutnya, kalau kamu pengen sambung sama Allah Subhanahu wa taala, pengen dekat, Allahnya mah dekat, kamunya merasa dekat, nah itu kan belum tentu. Kamu pengen terus-terusan merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, merasakan kedekatan Allah Subhanahu wa taala denganmu, caranya adalah biasakan hati ingat sama Allah. Kayak sekarang kamu ingat sama Allah, dalam berapa jam terakhir kamu bersama saya, kamu ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Nah itu lakukan ketika kamu sedang tidak bersama dengan saya, atau ketika kamu sedang nanti di rumah kamu bersama dengan suamimu, ingat Allah. Ngelihat suami, ya Allah, ini adalah seseorang yang kau telah menjadikan dia sebagai pembuka kunci surga bagi saya. Saat dia menyenangkan, surga emang adem. Saat dia menjengkelkan, surga emang berat. Gitu. Suamimu adalah seseorang yang dapat mendekatkanmu kepada Allah ketika kamu berbuat baik padanya. Ketika kamu menghargainya, ketika kamu memuliakan dia, kamu jadi tangga-tangga kedekatanmu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah ridho sama para istri yang solehah. Sebaliknya, apakah menurut kamu Allah bakal seneng sama istri yang kerjaannya ngomel, kata-katanya kasar? Ya enggak lah, mau seneng dari mana? Jangankan disenengin sama Allah, disenengin sama suami juga enggak. Jaga hatinya, ingat Allah aja terus. Ngelihat anak, jangan cuman ingat dia adalah lahir dari rahimmu, dia anakmu, bukan. Dia adalah hambanya Allah, anakmu hambanya Allah. Bu, anakmu hambanya Allah. Saat dia nilai rapotnya jelek, jangan pukul sebab dia adalah hambanya Allah. Kamu Nina bikin malu aja sama mamah, kamu cubit dia. Hati-hati. Allahnya bilang, dia bikin malu kamu, kamu menyakiti hatinya, membuat aku murka kepadamu. Hati-hati. Sebab dia adalah hambaku, kata Allah. Dia adalah hambaku, hati-hati. Hati-hati. Sama semua hamba-hambanya Allah. Hati-hati. Yang benar, yang bagus. Ingat Allah terus, ingat Allah terus. Belajar. Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu hadiri, Allahu qaribun minni. Jadikan sebagai bacaan harianmu, teman-teman. Diajarkan oleh Sayyidina Dhunnun al-Misri kepada kita sebagai bacaan yang diajarkan oleh pamannya. Allahu ma'i, Allahu hadiri, Allahu syahidi, Allahu qaribun minni. Allahu ma'i. Coba ikuti saya. Allahu ma'i, Allahu hadiri, Allahu syahidi,
Allahu qaribun minni, Allahu ma'i, Allahu hadiri, Allahu syahidi, Allahu qaribun minni, Allahu ma'i. Allah bersama denganku. Allahu hadiri, Allah hadir saat ini denganku. Allahu syahidi, Allah menyaksikan semua apa yang aku kerjakan. Allah mendengar semua yang aku katakan. Allahu qaribun minni, Allah dekat denganku. Allah bersama denganku. Allah hadir denganku, membersamaiku. Allahu syahidi, Allah mengawasiku. Allahu qaribun minni, Allah dekat denganku. Yang terakhir teman-teman sekalian, pertama tadi kalau pengen dekat dengan, pengen merasakan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama tadi apa? Tinggalkan dosa, jauhi dosa. Yang kedua apa? Kerjakan taat ibadahmu pada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga apa? Hadirkan Allah dalam hatimu senantiasa. Hadirkan Allah dalam hatimu dan bantu dengan lisanmu juga, seperti zikir yang tadi telah saya ajarkan. Kemudian yang terakhirnya, sering-seringlah duduk membersamai, mendengarkan orang-orang yang ahli zikir. Duduklah bersama dengan orang-orang yang ingat sama Allah. Duduklah di majelis-majelis ilmu yang di sana dihadiri oleh orang-orang yang tersambungkan hati dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu caranya. Kalau misalnya zikirnya yang kita baca zikir ini nih, karena kalau baca zikir ini nih nanti fadilahnya orang lihat muka kita jadi seneng, jadi tunduk. Ya, suami lihat muka kamu langsung jadi tergila-gila. Misalnya gitu. Nah, itu kan bukan zikir yang nyari Allah. Apalagi kalau kamu zikir kayak begini nih, nanti orang jadi seneng ngasih duit sama kamu. Misalnya gitu. Zikir-zikir yang mau nyari dunia. Boleh gak Ustazah kayak gitu? Pertanyaan saya itu bukan boleh apa enggak gitu. Ngapain? 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 Kalau kamu mau zikir, kan kamu menyebut nama zat yang menamakan dirinya, aku lebih dekat denganmu daripada urat nadimu sendiri, dan dia pemilik segalanya lah. Ngapain mau nyari uang sedikit dari seseorang? Ngapain mau nyari cinta sedikit dari seseorang? Dengan cara kamu berzikir menyebut nama zat yang memiliki segalanya. Ya itu kan aneh banget, aneh banget. Aneh banget. Jangan mau begitu teman-teman sekalian. Kalau kamu zikir, nyari Allah aja. Kalau kamu ibadah, nyari Allah aja. Allah aja udah. Sebab Allah kalau udah sayang, jangankan dunia yang gak seberapa, akhirat itu loh, surga yang mahal bisa Allah kasih kok buat kamu. Jangankan cuman sekedar hati suami kamu, itu mah deket banget. Allah udah menamakan dirinya Muqallibul Qulub, dia yang membolak-balikan hati. Teman-teman saudaraku sekalian, kalau Allah dalam hatimu, kalau kamu merasakan kedekatan dengan Allah, Allah berpihak denganmu, Allah akan letakkan cinta di hati suamimu padamu.
Dan kalau udah Allah yang meletakkan cinta di hatinya kepadamu, yang lain bisa apa? Yang lain bisa apa? Biar 1000 pelakor deketin dia, bisa apa? Mau ada orang nyantet dia, mau ada orang pengasihan sama dia, mau ada orang pakai nih apaan kek, minyak apa gitu di alisnya, mau ada orang perempuan pakai susuk di wajahnya, mau ada apa aja, andai seluruh sihir di atas muka bumi ini dikerahkan untuk memisahkan, tak akan mampu memisahkan hati seseorang yang telah Allah tambatkan kepada hamba yang tercinta di sisinya. Gak ada, gak ada. Yang dipersatukan sama Allah tak akan ada sesiapapun memisahkannya. Gak usah khawatir, gak usah khawatir. Allah aja yang kamu cari. Allah kalau udah kamu dapat, Allah akan mengurusi seluruh urusanmu yang lainnya. Tuh 4 hal kamu kerjain buat mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuk kita baca suratul Fatihah. Kita minta sama Allah biar ilmu ini gak jadi sesuatu masuk telinga kiri keluar telinga kanan gitu. Ilmu ini biar Allah jadikan jadi cahaya, menerangi pikiran kita, menerangi hati kita. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Liatin semuanya ya Allah yang sudah terhibur mendengarkan tentang-Mu. Hiburlah kami pula ya Allah dengan terjaganya diri kami di masa yang akan datang. Ya Allah, berkenanlah ada dalam hati kami dan jangan pernah pergi lagi sesudahnya. Dekatkan kami ya Allah dengan orang-orang yang selalu mengingat-Mu. Dekatkan kami dengan Nabi Muhammad ya Allah. Bukankah ia adalah seseorang yang tak pernah semenit pun jeda dari mengingat-Mu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jadikan hati kami selalu mengingat-Mu ya Allah. Jangan biarkan kami lalai dari-Mu ya Allah. Jadikan hati kami selalu mengingat-Mu ya Allah. Jangan biarkan kami lupa padamu ya Allah. Kami tahu ya Allah, Engkau tak pernah lupa pada kami. Maka jangan biarkan kami lupa padamu. Kami tahu ya Allah, Engkau selalu dekat dengan kami. Maka jangan biarkan kami jauh dari-Mu ya Allah. Wahai Zat yang maha dekat, izinkan kami mendekat kepadamu ya Allah. Wahai Zat yang maha dekat, izinkan kami merasakan kedekatan denganmu ya Allah. Wahai Zat yang maha dekat, izinkan kami, kedua orang tua kami, anak-anak kami, suami kami, semua orang-orang yang kami sayangi merasakan kedekatan denganmu ya Allah. Wahai Zat yang maha dekat, yang menamakan dirinya lebih dekat, menyebutkan dirinya lebih dekat daripada kami dengan urat nadi kami. Jangan pernah biarkan kami jauh dari-Mu ya Allah. Dekatkan kami padamu. Dekatkan kami dengan segala kebaikan yang mendekatkan kami padamu. Jauhkan kami dari apa-apa yang menjauhkan kami dari-Mu.
Dekatkan kami dengan orang-orang yang mendekatkan kami denganmu. Jauhkan kami dari orang-orang yang menjauhkan kami darimu. Ya Allah, dekatkan kami dengan tempat-tempat yang mendekatkan kami denganmu. Jauhkan kami ya Allah dari tempat-tempat yang menjauhkan kami darimu. Ya Allah, pandang kami dengan pandangan kasih sayang-Mu. Kasihanilah kami ya Allah, seperti Engkau telah mengasihani hamba-hamba tercinta di sisi-Mu. Sayangi kami ya Allah, seperti Engkau telah menyayangi hamba-hamba tercinta di sisi-Mu. Meskipun kami belum menjadi seperti mereka, meskipun masih banyak dosa-dosa kami, masih banyak kebiasaan-kebiasaan buruk kami, masih banyak aib-aib dalam diri kami, masih banyak sifat-sifat tercela dalam diri kami ya Allah. Tapi kami mohon padamu, wahai Zat yang maha dekat, sayangi kami seperti Engkau menyayangi hamba-hamba tercinta di sisi-Mu ya Allah. Bimbing kami ya Allah, agar menjadi yang Engkau ridhoi. Bimbing kami ya Allah, agar menjadi seperti yang Engkau inginkan. Ya Allah, Engkau telah menjadi seperti yang kami inginkan, bahkan lebih dari yang kami inginkan. Maka jadikan kami ya Allah hamba seperti yang Engkau inginkan. Engkau ya Allah lebih dari yang kami mau. Maka jadikan kami ya Allah menjadi hamba yang Engkau mau. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ampuni segenap dosa-dosa kami ya Allah. Yang dosanya banyak, kasih ampunan yang banyak ya Allah. Yang dosanya sedikit tapi besar-besar, kasih padanya ampunan yang besar-besar ya Allah. Menghancurkan seluruh dosa-dosa kami ya Allah, melumat habis seluruh dosa-dosa kami ya Allah, menggugurkan hingga tak tersisa seluruh dosa-dosa kami ya Allah. Bukankah Engkau mampu atas hal itu ya Allah? Bukankah Engkau mampu atas hal itu? Maka berikanlah apa yang Engkau mampu, apa yang mudah bagimu. Sebab jika Engkau menghukum kami atas dosa-dosa kami, kami tak akan mampu. Berikan apa yang mudah bagimu, sebab akan sulit bagi kami jika Engkau tidak mengampuni kami. Ya Allah, ya Allah, tetapkan iman Islam dalam hati kami sampai kami mati. Jangan pernah cabut hidayah iman Islam yang telah Engkau beri ya Allah. Jangan ya Allah. Tidak kepada kami, tidak pula kepada seluruh orang-orang yang kami sayangi ya Allah. Tetapkan iman Islam dalam hati kami sampai kami mati. Izinkan nama-Mu kami sebut sekarang, nanti dan selamanya. Izinkan nama-Mu kami sebut sekarang dan juga saat sakaratul maut kami ya Allah. Ya Allah, apabila datang ajal menjemput kami, matikan kami dalam husnul khatimah. Demikian pula untuk orang-orang tercinta di hati kami ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sembuhkan yang sedang sakit ya Allah,
Mudahkan yang sedang sulit ya Allah, lapangkan yang sedang sempit ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.